wabarakatuh. Welcome to Espelokes yang selalu menginspirasi. Halo Sobat Espeloka dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Nah, sebelum menonton video ini jangan lupa like, share, komen YouTube channel Espeloka 96 dan jangan lupa subscribe ya. Bintang tamu kita kali ini yaitu salah satu guru di SMP Negeri 2 Kaliangkri yang sangat muda loh. Nah, nanti kita akan berkenalan, belajar bersama, dan sharing-sharing. Nah, langsung saja kita sambut bintang tamu kali ini. Hai Sobat Espeloka, biar kita lebih dekat, yuk kenalan dulu yuk dengan narasumber kita kali ini. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan saya diundang di Espelokes kali ini ya. Ya sebelumnya pasti Sobat Espelokes sudah ada yang kenal dan ada yang belum kenal ya sama saya. Ya enggak? Ya. Kenalan dulu ya biar kita lebih dekat. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Mustikasari, bisa dipanggil Anggita. Kemudian alamat saya berada di Wanadri Ngindro Kilo Kaliangkri. Tahu nggak? Wanadri. Nggak tahu. Ya sebelum pasar Kaliangkri ya itu naik sedikit. Kemudian apa lagi nih? Nah Bu, kita dengan Sobat Espeloka penasaran dulu Ibu kuliah di mana ya Bu? Oke, sedikit ya saya ceritakan ya. Saya kuliah S1 itu di UIN Salatiga, mengambil jurusan Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kemudian saya kuliah juga di mengambil kemarin ya PPG Prajabatan, alhamdulillah dapat beasiswa dan alhamdulillah sudah lulus. Saya menyapa teman-teman boleh nggak ini? Boleh. Halo teman-teman alumni dari UIN Salatiga dan sobat saya PPG ya dari UNY Universitas Negeri Yogyakarta. Nah Bu, kan kita kan masih dulu di jenjang SMP ya Bu. Ya. Nah, gimana sih Bu rasanya kuliah itu Bu? Sangat seru ya kuliah itu ya. Jadi kuliah itu kita bisa menambah ilmu yang lebih tinggi, kemudian mendapatkan teman dari berbagai daerah ya tentunya, kemudian juga bertemu dengan para dosen yang sangat hebat-hebat sekali. Jadi untuk Yami dan Dila semangat belajarnya, kemudian sekolah sampai ke perguruan tinggi untuk mewujudkan cita-cita kalian, gitu ya. Ya. Nah Bu, pada kesempatan kali ini kita mau sharing-sharing trik belajar efektif ala generasi milenial dan generasi Z. Oke, boleh. Nanti kita sharing-sharing ya. Oke. Nah Bu, apa sih Bu Gen Z itu? Oke, Gen Z ya atau generasi milenial nih buat Sobat Espeloka dan juga Dila sama Yaya. Generasi Z atau milenial yang sekarang ini adalah di mana anak-anak itu tumbuh dan berkembang di zaman kemajuan teknologi yang semakin cepat ya. Seperti kalian Dila dan Yaya pasti mempunyai handphone. Iya. Ya enggak? Punya. Kemudian pasti setiap saat itu pegang handphone. Iya. Iya kan? Nah, itu kita sedang berada di generasi milenial atau Z itu ya kalian seperti ini. Sudah di era kemajuan teknologi yang sangat pesat. Berbeda dengan zaman dahulu ya. Kalau mau telepon atau berkabar dengan keluarga yang berada di jauh harus apa dulu? Mengantri. Ya, pakai surat, mengantri di apa itu? Warnet ya. Nah, itu. Berbeda sekarang udah setiap anak itu mempunyai handphone itu dan sudah menjadi bagian besar ya kehidupan kita di sehari-hari itu. Nah Bu, lalu bagaimana sih trik kita sebagai generasi milenial Bu? Ya, trik ya belajar yang efektif bagaimana sih buat kalian ya generasi milenial. Salah satunya ada beberapa nih nanti saya sampaikan, kita diskusi ya. Yang pertama itu adalah mengenal diri sendiri dulu. Kamu harus mengenal saya itu belajarnya bagaimana sih gitu. Contohnya kalau Yaya belajarnya harus bagaimana kalau di rumah? Tenang, tidak ramai, terus mungkin gimana ya? Bisa fokus ya. Jadi di tempat yang tenang ya, tidak ramai biar apa belajarnya itu kita fokus bisa menerima materi yang kita pelajari. Kalau Yaya, maaf. Nah, seperti semuanya ya Bu, di tempat yang sepi,
tidak ada keramaian gitu ya Bu, biar fokus. Ya, jadi kalian sama teman-teman kalian yang di rumah ya, gaya belajar itu sangat mempengaruhi ya, gitu. Karena berbeda-beda, ada yang suka di tempat yang tenang, yang sepi mungkin ya. Kemudian ada yang suka belajar dengan sambil mendengarkan musik mungkin ya. Kemudian ada lagi belajar di tempat yang pemandangan gitu ya, sambil mempelajari materi yang kita pelajari gitu. Salah satunya berarti harus tadi mengenal diri sendiri, gaya belajarnya saya itu seperti apa sih gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat jadwal belajar yang menyenangkan. Kalian pasti punya jadwal ya di rumah harus belajar. Kalau ya belajarnya paling ketika malam ya, karena kalian pulang sore, berarti malam tetap harus belajar. Buat jadwal yang rutin, misal jam 8 sampai jam setengah 10 mungkin ya, buat pembelajaran mata pelajaran apa yang besok akan dipelajari. Buat skala prioritas, tugas-tugas jangan sampai lupa dikerjakan gitu. Kemudian yang ketiga adalah belajar bersama teman nih. Kalian satu desa nggak ini? Iya, satu desa. Satu desa. Sering belajar kelompok, mungkin belajar bersama. Kalau di kelas 8 ini beda, soalnya kelasnya beda. Ya, tapi di rumah kan kalian bisa belajar bersama ya. Di sekolah ada tugas mungkin bisa dikerjakan di rumah bersama-sama. Nah, belajar dengan teman ini sangat menguntungkan, ya enggak? Misal, yang belum paham materi ini, si Dila sudah paham. Kemudian saling menjelaskan, ya. Saling menjelaskan, saling membantu. Sangat enak ya kalau belajar kelompok. Dulu saya juga sering belajar dengan teman, karena ada teman saya satu desa gitu ya, belajar kelompok gitu. Kemudian yang keempat adalah teknik belajar atau cara bagaimana kita bisa paham dengan materi. Caranya misal ya, membuat rangkuman secara ringkasnya, kemudian dengan dengan membuat mapping atau peta konsep gitu ya. Pernah ya buatnya ya? Nah gitu. Lebih paham yang mana? Peta konsep ya, karena kita bisa paham submaterinya itu apa aja itu dengan menggunakan peta konsep. Sekarang kan anak-anak kreatif ya, bisa dibuat dengan bagan, bisa dibuat bentuk pohon mungkin ya, atau apapun itu yang bisa dipahami oleh masing-masing peserta didik gitu. Kemudian apa lagi kira-kira? Apa ya? Cara belajar yang kalian sukai? Apa ya? Ya contohnya kalian ada buku panduan ya, LKS gitu ya. Bisa kasih garis bawah atau start dulu ya, untuk mengambil mana sih aja poin-poin yang penting. Kemudian dengan itu kan kita bisa memahami lebih jelas, lebih paham, lebih rinci gitu. Kemudian dengan kalian sebagai generasi milenial tidak hanya terpaku dengan pembelajaran yang berada di sekolah. Kalian di rumah bisa belajar dari mana? Dari handphone itu silakan gunakan sebaik-baiknya dan sebaik mungkin ya. Banyak sumber-sumber yang berada di handphone itu ya, banyak aplikasi ya sekarang, ada di Instagram, WhatsApp, kemudian apa lagi? TikTok ya. Di TikTok itu sangat banyak sekali sumber belajar. Coba kalau nanti Dila dan Yaya di rumah buka TikTok gitu ya, cara belajar yang efektif ala anak milenial itu seperti apa sih? Gitu gitu. Oh ya, Dila dan Yaya, tadi kan saya sudah menjelaskan ya mengenai trik bagaimana belajar yang efektif ala anak milenial. Saya tanya nih ya sama Dila sama Yaya, gak usah tegang dong. santai aja. Bagaimana? Kalian pernah menemukan permasalahan nggak ketika belajar? Pernah Bu. Nah sekarang itu kan ada game ya Bu. Jadi teman-teman itu kadang kurang belajar Bu. Nah itu gimana sih Bu? Oke, solusinya ya, berarti permasalahan teman-teman itu lebih sering nge-game ketimbang belajarnya. Oke, yang pertama langkahnya itu harus sadar diri dulu. Kita itu kewajibannya apa? Nge-game atau belajar, gitu ya. Kalau sebagai seorang pelajar, kewajibannya apa?
harus belajar dulu. Boleh ngegame itu boleh ya, boleh 5 menit atau 10 menit itu boleh. Untuk apa? Merefresh otak pikiran kita ya, agar tidak jenuh dengan materi-materi. Itu boleh ngegame boleh, tapi harus kembali lagi, kita harus ingat kewajiban kita yaitu belajar. Itu harus kita sadarkan dari diri kita sendiri. Kemudian kalau kalian ada teman-teman yang ngegame, boleh tuh disenggol, jangan ngegame dulu gitu. Kita belajar, fokus belajar, ayo kita belajar bersama, belajar berkelompok gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Terus apa lagi nih? Oke, ya. Jadi tadi gadget atau handphone itu menjadi apa ya? Bagian dalam kehidupan kita ya, sangat besar sekali ya. Kalian pasti tiap saat, tiap waktu memegang handphone ya. Tapi kira-kira bisa nggak kita belajar dari handphone? Tentu bisa. Tentu bisa ya. Banyak aplikasi ya, ada Google, kemudian ada dari aplikasi TikTok, YouTube, Instagram ya. Kita bisa cari, kita bisa belajar dari aplikasi-aplikasi yang ada di handphone gitu ya. Jadi buat Yaya, buat Dila dan Sobat Espiroka di rumah, silakan gunakan HP itu sebaik-baik mungkin ya. Kita boleh menggunakan HP, tapi jangan terlalu berlebihan, betul, berlebihan. Jadi harus diimbangi dengan belajar, gitu ya. Dila dan Yaya, kalau di sekolah kita juga mempunyai gudang ilmu ya, yang sangat banyak sekali. Apa itu kira-kira? Perpustakaan. Ya betul sekali. Silakan Dila sama Yaya sama teman-teman yang lain ya, ajak teman untuk ke perpustakaan. Belajar di sana banyak buku-buku tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu umum ya, sangat banyak sekali. Silakan berkunjung, karena saya juga sering ya ke perpustakaan. Silakan gunakan, manfaatkan perpustakaan itu untuk belajar, cari ilmu itu sebanyak mungkin ya, sebanyak-banyaknya. Kemudian nah, di perpus ada apa saja ya Bu? Ya, di perpus tadi ya ada banyak sekali buku-buku ilmu pengetahuan, buku-buku ilmu tentang ilmu umum ya. Trik yang selanjutnya yaitu adalah teknik belajar, bagaimana kalian itu bisa mudah belajar. Contohnya dengan menggunakan stabilo, dengan garis bawah, kemudian dengan membuat peta konsep atau rangkuman ya, dibuat semenarik mungkin dengan pensil warna atau apapun itu ya, spidol yang berwarna itu kan untuk menarik ya. Kalau full teks bacaan kan kita sering pusing ya, ini mana poin yang penting gitu ya. Jadi kita warnai itu boleh, nggak apa-apa gitu ya, tentang trik belajar efektif ala generasi milenial. Gimana Nak Yaya sama Dila? Masih ada pertanyaan nggak atau sudah jelas nih? Sudah jelas Bu. Oke, sudah sangat jelas sharing-sharing kita hari ini Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, terima kasih juga saya ucapkan pada Dila dan Yaya sudah diberi kesempatan ya dan diundang untuk belajar dan sharing-sharing kita di hari ini. Nah, cukup sampai di sini tips seorang pelajar generasi milenial. Saya Yawianti dan rekan saya Hayatul Ardila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.